Halo teman-teman, pada pembahasan statistika kali ini, kami akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Saya Julio Immanuel, juga anggota saya Lamriama, Dwi, dan Alifian. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data bisa dibagi menjadi range atau jangkauan, simpangan rata-rata atau mean deviation, variansi, simpangan baku atau standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Jangkauan atau rentang atau range. Definisi. Jangkauan atau rentang atau range ukuran variasi data yang paling sederhana. Dengan range akan diketahui dengan segera gambaran seberapa jauh data itu memancar atau merentang, tetapi tidak menunjukkan tentang keragaman datanya. Proses perhitungannya, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Untuk data tunggal, range sama dengan nilai maksimal dikurang nilai maksimal, R sama dengan X max dikurang X min. Untuk data berkelompok, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Contoh soal 1. Kelompok data ke-1, 1, 4, 7, 8, 9, 11. Maka R sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Kelompok data kedua, 10, 10, 10, 10, 10. Maka R sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0. Kelompok data ketiga, 30, 35, 45, 50, 55. Maka R sama dengan 55 dikurang 30 sama dengan 25. Contoh soal kedua. Batas akhir sama dengan 76, batas pertama sama dengan 41, nilai range-nya R sama dengan 76 dikurang 41 sama dengan 35. Nilai tertinggi sama dengan 78, nilai terendah sama dengan 43, nilai range-nya R sama dengan 78 dikurang 43 sama dengan 35. Kurangan jangkauan. Hanya melibatkan nilai terbesar dan nilai terkecil tanpa melibatkan nilai-nilai lain dalam distribusi. Hanya melibatkan dua nilai terbesar dan terkecil sehingga sangat dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim. Range tidak dapat ditentukan pada distribusi dengan kelas interval yang terbuka. Jangkauan antar kuartil atau hamparan. Yang dimaksud jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Jangkauan antar kuartil diberi simbol H. Rumus H sama dengan Q3 dikurang Q1. Jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil. Yang dimaksud semi antar kuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Jangkauan semi antar kuartil diberi simbol QD atau JK. Jangkauan kuartil atau SK simpangan kuartil. Rumus QD sama dengan setengah dalam kurung Q3 dikurang Q1. Berikut merupakan contoh soal jangkauan kuartil. Tentukan jangkauan interkuartil dan jangkauan semi kuartilnya dari data 20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, 35. Pertama diurutkan terlebih dahulu, maka akan ketemu Q1, Q2, dan Q3. Q1-nya yaitu 30, Q3-nya yaitu 45. Maka interkuartilnya yaitu 45 kurang 30 sama dengan 15. Semi interkuartilnya 15 dibagi 2 sama dengan 77,5. Jangkauan persentil. Jangkauan persentil adalah data yang membagi posisi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian. Dalam satu urutan data terdapat 99 persentil.
Masing-masing disebut P1 sampai P99. Jangkauan persentil dirumuskan sebagai berikut. Jangkauan persentil sama dengan P90 dikurang P10. Ini berikut contoh perhitungan jangkauan persentil data tunggal. Diketahui data 5, 7, 9, 4, 3, 4, 7, 8, 5, 7. Tentukan jangkauan persentil dari data di atas. Yang pertama kita urutkan dulu menjadi 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 9. N-nya sama dengan 10. Maka letak P10-nya sama dengan 10 dalam kurung N plus 1. Lalu dibagi 100. Karena N-nya 10, jadi 10 dalam kurung 10 plus 1 bagi 100. 11 kali 10 sama dengan 110 dibagi 100, maka hasilnya 1,1. Untuk P90-nya caranya hampir sama. 90 dalam kurung N plus 1 dibagi 100. N-nya 10, jadi N tambah 1 sama dengan 11 dikali 90 dibagi 100, hasilnya 9,9. Untuk P10 sama dengan X1 ditambah 0,1 dalam kurung X2 dikurang X1 sama dengan 3 plus 0,1. 0,1 ini 10 per 100 karena yang dicari P10-nya persentil 10 dalam kurung P4 dikurang 3 sama dengan 3,1. Begitu pula dengan P90 X9 ditambah 0,9 dalam kurung X10 min X9 sama dengan 8 plus 0,9 dalam kurung 9 min 8 sama dengan 8,9. Jadi jangkauan persentilnya 8,9 dikurang 3,1 sama dengan 5,8. Untuk contoh soal data per kelompoknya, ini menggunakan tabel berat badan dengan berat badan masing-masing 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, 72 sampai 74. Frekuensinya 5, 18, 42, 27, 8 yang menghasilkan sigma F atau jumlah F sama dengan 100. Untuk perhitungannya P10 sama dengan 62 setengah ditambah 10 min 5 dibagi 18 kali 3. Hasilnya 63,33. P90 sama dengan 68,5 tambah 90 min 65 dibagi 27 dikali 3 sama dengan 71,28. Sehingga jangkauan persentilnya adalah P90 min P10 sama dengan 71,28 dikurang 63,33 sama dengan 7,95. Untuk pembahasannya, P10 terdapat di antara 63 sampai 65, di mana frekuensinya adalah 23. 62,5 ini batas bawah dikurang 0,5. 63 kurang 0,5 jadi 62,5. 10 adalah persentil 10 dikurangi frekuensi sebelumnya, yaitu 5. Dibagi frekuensi yang sekarang yang terdapat persentil 10-nya, yaitu 18 dikali 3 adalah jangkauan berat badannya 63 ke 65 terdapat 3 angka, maka hasilnya juga 63,33. Begitu pula dengan P90 caranya hampir sama. Simpangan rata-rata.
Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau rataan hitungnya. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR. Simpangan rata-rata dibagi menjadi dua. Yang pertama, data tunggal, rumusnya SR sama dengan sigma N sampai I sama dengan 1 dikali nilai mutlak XI dikurang X bar per N. Yang kedua, data kelompok. Rumusnya SR sama dengan sigma N sampai I sama dengan 1 FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma N sampai I sama dengan 1 FI. Keterangan SR simpangan rata-rata, XI data ke I, X rataan hitung, FI frekuensi data ke I, N banyaknya data. Contoh soal data tunggal. Tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Jawab. Banyak angka sama dengan 6 dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. N banyaknya data sama dengan 8. Rumus data tunggal SR sama dengan sigma N sampai dengan I sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar per N. Langsung dimasukkan angkanya. SR sama dengan 4. 4 ini XI yang pertama ya, nilai X yang pertama dikurang 6. 6 didapat dari jumlah total data keseluruhan yaitu 48 dibagi N 8. Jadi 48 dibagi 8 sama dengan 6. Jadi 4 dikurang 6 tambah dalam kurung 6 dikurang 6 tambah dalam kurung 8 kurang 6 tambah 5 dalam kurung 6 tambah 4 dalam kurung sama 4 kurang 6 tambah dalam kurung 9 kurang 6 tambah dalam kurung 5 kurang 6 tambah dalam kurung 7 kurang 6 per 8 banyaknya data. Dijumlahkan terlebih dahulu. Yang di dalam kurung 4 dikurang 6 sama dengan 2, 6 kurang 6 sama dengan 0, 8 kurang 6 sama dengan 2, 5 kurang 6 sama dengan 1, 4 kurang 6 sama dengan 2, 9 kurang 6 sama dengan 3, 5 kurang 6 sama dengan 1, 7 kurang 6 sama dengan 1. 8-nya turunin. Lalu dijumlahkan keseluruhannya. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 12. 12 dibagi 8 sama dengan 1,5. Ini hasil akhirnya ya. SR sama dengan 1,5. Contoh soal data berkelompok. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Tabel data pertama 41 sampai 45 nih frekuensinya 6, 46 sampai 50 frekuensinya 3, 51 sampai 55 frekuensinya 5, 56 sampai 60 frekuensinya 8, 61 sampai 65 frekuensinya 8. Jawab. Langkah pertama dalam menjawabnya adalah membuat tabel yang sama seperti pada soal, lalu mencari tabel XI. XI ini didapat dari nilai tengah dari data. Data yang pertama adalah 41 sampai 45 nilai tengahnya 43, 46 sampai 50 nilai tengahnya 48, 51 sampai 55 nilai tengahnya 53, 56 sampai 60 nilai tengahnya 58, 61 sampai 65 nilai tengahnya 63. Lalu mencari data berikutnya yaitu tabel FIXI. Didapat dari mengalihkan frekuensi kali XI. Frekuensi yang pertama 6 dikali 43 sama dengan 258, 3 kali 48 sama dengan 144, 5 dikali 53 sama dengan 265, 8 kali 58 sama dengan 464, 8 dikali 63 sama dengan 504. Lalu tabel berikutnya mencari tabel XI dikurang X bar. X bar ini didapat dari penjumlahan tabel FIXI keseluruhan yaitu 1635 dibagi total frekuensi yaitu 30. Jadi 1635 dibagi 30 sama dengan 54,5. Lalu mencari tabel berikutnya XI dikurang X bar. X bar-nya 54,5. XI yang pertama 43 dikurang 54,5 sama dengan 11,5.
48 dikurang 5, 4,5, 6 sama dengan 6,5. 53 dikurang 5, 4,5 sama dengan 1,5. 58 dikurang 54,5 sama dengan 3,5. 63 dikurang 5, 4,5 sama dengan 8,5. Langkah selanjutnya mencari tabel FI dalam kurung dikali XI dikurangi X rata-rata. Didapat dengan cara frekuensi dikali tabel XI dikurang X rata-rata, yaitu frekuensi yang pertama 6 dikali 11,5 sama dengan 69. 3 dikali 6,5 sama dengan 19,5. 5 dikali 1,5 sama dengan 7,5. 8 dikali 3,5 sama dengan 28. 8 dikali 8,5 sama dengan 68. Lalu total dari tabel FI dikali XI dikurang X bar ini ditotalkan, yaitu 192. Jadi langsung ke rumusnya SR sigma N I sama dengan I dikali nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma N I sama dengan 1. FI sama dengan total tadi 192 dibagi 30 total frekuensinya. Jadi 192 dikurang 30 sama dengan 6,4. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 6,4. Standar deviasi. Standar deviasi atau disebut dengan simpangan baku merupakan ukuran dispersi yang sering digunakan dalam statistika, merupakan akar dari varian, yaitu akar dari jumlah selisih hasil pengamatan dengan rata-rata dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan jumlah pengamatan. Deviasi standar memegang peranan penting karena dapat memberikan gambaran tentang penyimpangan yang terjadi pada setiap nilai hasil pengamatan terhadap rata-rata suatu distribusi. Standar deviasi sampel merupakan ukuran yang tidak bias terhadap standar deviasi populasi, sehingga nilai N diganti dengan N-1 untuk sampel. Sampel diibaratkan seperti kelas terdapat banyak individu. Sedangkan populasi diibaratkan seperti satu kampus terdapat banyak kelas yang terdiri dari banyak individu. Keterangannya ada populasi kuadrat sebagai varians atau ragam untuk populasi. Lalu populasi sebagai simpangan baku populasi. Lalu ada S kuadrat atau sampel kuadrat sebagai varians atau ragam untuk sampel. Lalu ada S atau sampel sebagai simpangan baku sampel. Lalu ada F sebagai frekuensi. Lalu ada X ke I sebagai titik tengah. Lalu ada N sebagai jumlah data. Dan ada mu sebagai rata-rata populasi. Dalam standar deviasi, ada beberapa rumus yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada variasi populasi dengan rumus populasi kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma dikali X ke I dikurang mu lalu dikuadratkan. Yang kedua, ada variasi sampel dengan rumus sampel kuadrat sama dengan sigma dikali X ke I dikurang X lalu dikuadratkan per N-1. Yang ketiga, ada standar deviasi populasi dengan rumus populasi sama dengan akar dari sigma dikali X ke I dikurang mu lalu dikuadratkan per N. Yang keempat, ada standar deviasi sampel dengan rumus sampel sama dengan akar dari sigma dikali X ke I dikurang X lalu dikuadratkan per N-1. Yang kelima, ada standar deviasi populasi kelompok dengan rumus populasi sama dengan akar dari sigma dikali F ke I dikali X ke I dikurang mu lalu dikuadratkan per N. Yang keenam, ada standar deviasi sampel kelompok
dengan rumus sampel sama dengan akar dari 1 per N min 1 sigma dikali F ke I dikali X ke I dikurang X rata-rata lalu dikuadratkan. Sama dengan akar dari sigma dikali F ke I X ke I lalu dikuadratkan dikurang sigma F ke I X ke I lalu dikuadratkan per N min 1. Berikut adalah contoh soal perhitungan dari standar deviasi. Di sini ada tabel yang berisikan tinggi badan, yakni 151 sampai 155, 156 sampai 160, dan seterusnya. Lalu ada frekuensi atau F ke I, yakni ada 3, 4, dan seterusnya. Dari tabel tersebut, hitunglah varian dan standar deviasi data tersebut. Dari soal, telah diketahui kelas-kelas interval dan frekuensi tiap kelas interval atau F ke I. Selanjutnya, dibuat kembali tabel untuk memperoleh banyaknya data atau N, titik tengah atau X ke I, F ke I dikali X ke I atau frekuensi dikali titik tengah, dan F ke I dikali X ke I kuadrat atau frekuensi dikali titik tengah pangkat 2. Yang pertama, ada tabel X ke I atau titik tengah. Titik tengah dari 151 sampai 155 adalah 153. Titik tengah dari 156 sampai 160 adalah 158, dan seterusnya. Tabel kedua ada F ke I atau frekuensi yang sudah kita ketahui pada tabel sebelumnya. Tabel ketiga ada F ke I dikali X ke I atau frekuensi dikali nilai titik tengah. Frekuensi yang sudah kita dapat yang pertama ada 3, lalu titik tengah yang pertama itu 153. Maka 3 dikali 153 sama dengan 459. Begitupun dengan FI dikali XI atau frekuensi dikali titik tengah pada frekuensi 4 dikali titik tengah 158 sama dengan 632, dan seterusnya. Untuk tabel terakhir ada F ke I dikali X ke I kuadrat atau frekuensi dikali titik tengah pangkat 2. Frekuensi yang sudah kita ketahui ada 3, lalu XI kuadrat atau titik tengah ada 153, maka 153 dikali 153 sama dengan 23.409, lalu dikali frekuensi yaitu 3 sama dengan 70.277. Begitupun dengan frekuensi 4 yang dikali 158 kuadrat, maka hasilnya 99.856, dan seterusnya. Dari tabel di atas diperoleh N sama dengan 21, sigma F ke I dikali X ke I sama dengan 3.458, sigma F ke I dikali X ke I kuadrat sama dengan 570.634. Dari data-data tersebut dapat diperoleh varian data berkelompok, yaitu sampel kuadrat sama dengan sigma F ke I dikali X ke I kuadrat dikurang sigma F ke I dikali X ke I kuadrat per N min 1 sama dengan 570.634 dikurang 3.458 kuadrat per 21 dikurang 1 sama dengan 60,83. Berikut merupakan contoh soal atau pembahasan melalui Excel. Di sini terdapat nilai tunggal atau nilai kuis dari A2 sampai A21. Mencari nilai mean menggunakan average, standard error menggunakan STDEV, dan dibagi SQRT dalam kurung count. Median menggunakan median, standard deviation menggunakan STDEV, sample variance menggunakan VAR-S, kurtosis menggunakan KURT, skewness menggunakan SQ, untuk range menggunakan max dikurang min. Untuk minimumnya menggunakan min, maksimum menggunakan max. Untuk jumlah menggunakan sum, count menggunakan count atau banyaknya hitungan atau banyaknya jumlah data. Untuk kuartil 1 menggunakan kuartil X dengan mencari kuartilnya, yaitu kuartil satunya. Begitupun dengan kuartil 3 hanya dibedakan menjadi kuartil 3 aja. Untuk persentil 90 menggunakan persentil ESC, dan di sini dikasih 0,9 atau 90/100. Begitu pula dengan P10
Ini dikasih 0,1 yang menandakan dia mencari 10/100 atau persentase 10. Untuk CP hanya dikurangi saja P90 dikurangi P10 menghasilkan 43,8. Lanjut untuk data per kelompoknya. Data per kelompok saya menggunakan nilai dari terkecilnya 20 hingga 89 yang dibagi menjadi beberapa data dengan ukuran 20 hingga 29, 30 hingga 39 dan seterusnya. Nilai maksnya yaitu 89 dan nilai terkecil atau minnya yaitu 20. Bila dikurang hasilnya 69 atau jangkauannya 69. Nilai rata-ratanya, deviasi rata-ratanya kita mencari n-nya dulu, yaitu jumlah frekuensi sama dengan 60. Untuk f kali x-nya 3330, ini dari frekuensi dikali nilai tengah. Nilai tengahnya didapat dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nanti akan dapat nilai tengahnya. Untuk rata-ratanya yaitu nilai f kali x tadi dibagi 60. Untuk f absolute x kurang rata-rata x itu menggunakan sum. Sumnya itu di sini karena dia sigma. Untuk mencari absolutnya sendiri menggunakan f4 atau frekuensi absolut dalam kurung nilai tengah dikali nilai rata-rata x tadi. Untuk median deviasi sendiri atau rata-ratanya hanya membagi saja nilai sigma absolut x min rata-rata x dibagi n tadi. Untuk variannya sama, variannya n-nya 60, terus yang tadi absolutnya dipangkatkan 2. Ini dapatnya di sini f6. Misalnya nilai frekuensi dikali nilai tengah dikurangi nilai batas rata-ratanya dipangkatkan 2. Hasilnya seperti ini. Lalu dijumlahkan menggunakan sum, maka totalnya 13.740. Lalu nilai absolut tadi dibagi nilai n. Nilai n ini dikurang 1, maka hasilnya 232,881. Standar deviasi menggunakan rumus varian sama. Hanya di sini nanti setelah selesai menggunakan rumus SQRT. Untuk persentil sendiri n-nya sama 60. I n per 100. N-nya tadi kan 60 ya. N-nya karena n-nya 60 maka 90 kali n atau 60 dibagi 100. Cara yang sama juga persentil 10. L0-nya yaitu batas bawah ditambahkan batas atas sebelumnya. Lalu dibagi 2. Untuk P10-nya sama. Ini karena nilainya 54 maka dia diambil batas bawahnya 60. Batas bawahnya sama dengan 70. Kalau yang tadi persentil 10 dia 6 ini terdapat di 9, jadi menggunakan batas bawahnya 30. Cara FI atau F0-nya yaitu frekuensinya. Frekuensi ini frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya
Karena 54 terdapat pada 57, jadi frekuensi sebelumnya 48. Untuk persentase 10-nya, karena IN per 100-nya 6, jadi frekuensi sebelumnya adalah 3. Dan untuk FQ ini adalah frekuensi saat ini, karena frekuensi pada 54 yaitu 9, terus untuk 6 yang terdapat pada 9 itu frekuensinya 6. Maka P90-nya ini rumusnya LO ditambah dalam kurung C dikali FO dibagi frekuensinya, menghasilkan nilai seperti berikut. Cara sama pada P10. Dan untuk persentilnya, nilai N atau nilai N20 ini, nilai P90-nya dikurang nilai Q16 atau nilai P10-nya, menghasilkan nilai sebagai berikut.